Yang terakhir, yang kelima, dan ini kita sayangkan, selalu ini dikumandangkan menjadi nomor satu. Yaitu berobat secara medis. Ya. Ini betul. Ini bagian daripada syariat Islam. Tips yang kelima ini, teman-teman sekalian. Kalau saya jadikan tips yang kelima. Setelah 4 tips tadi, Anda masuk tips yang kelima. Dan insya Allah, selama Anda jalankan dengan baik 4 tips ini, yang kelima sebenarnya ini hanya menjadi alternatif sebenarnya. Selalu, yang pertama rumah sakit, yang pertama dokter. Padahal sebenarnya harus kita lakukan tauhid kita. Harus kita selalu berdoa dan beruqyah. Harus kita berwudu, rutinkan wudu, ya, terutama di masa corona. Harus kita tawasul dengan amal-amal soleh, sering sedekah, nyumbang. Sekarang di atas ranjang Anda bisa menyumbang ke yayasan anak yatim, Anda ikut kegiatan penggalian sumur, Anda segala macam. Anda bisa lihat di yayasan kami, yayasan sedekah kreatif, banyak sekali kegiatan sosial. Atau Anda bisa ikut di yayasan yang lain. Anda bisa secara individu lakukan, silakan. Yang terakhir adalah pengobatan secara medis. Dan ini juga sesuai dengan sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya, maka tadawu ya ibadallah. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Ya. Jadi jangan lagi mengatakan, oh tidak ada corona itu. Nah, corona ada. Kan tidak mungkin pungkiri. Bagaimana bisa satu dunia mau ditipu? Tidak mungkin. Terus berkecamuk dengan ini adalah tipuan. Jangan mengatakan tipuan karena sudah banyak bukti secara medis, gitu kan. Kita katakan ada, tapi kita juga mengambil ya sebab-sebabnya. Oh ya ada, tapi kita mengambil sebabnya itu kita coba berobat. Sebelum kena kita jaga tipsnya supaya tidak kena. Kalau kita kena sudah kita sampaikan tadi, sabar lalu ikhtiar. Tapi kan banyak orang meninggal, Ustaz. Meninggal itu bukan karena corona, itu karena sebabnya. Ada orang corona, ada orang kena tipes, ada orang kena apalah demam, ada orang banyak yang kena. Ada juga orang tidak sakit tapi meninggal. Kalau meninggal itu tidak ada hubungannya sebenarnya, karena pasti ajal yang datang dia akan meninggal. Tugas kita ikhtiar, ya. Dan ini juga sudah pernah kami angkat tema corona dan solusinya dalam Islam, tapi sekarang judulnya kami ubah dengan judul pengobatan nabawi. Jadi saya panjang lebar waktu itu membedah beberapa buku yang menganjurkan untuk Anda konsumsi habbatus sauda, madu dan segala macam gitu kan. Nah itu juga ada pengobatan-pengobatannya. Dan Anda juga boleh konsumsi apapun yang dianjurkan oleh dokter, misalnya obat-obat ya untuk meningkatkan stamina, ini dan itu segala macam boleh. Selama gini, ada kaidah penting. Dan saya berharap teman-teman medis faham masalah ini. Kata Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang dia haramkan. Tolong digarisbawahi poin ini sebagai dokter muslim. Selama obat itu ada haramnya, jangan digunakan. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan sekali lagi hadisnya, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang ia haramkan. Tapi yang halal silahkan Anda konsumsi dan Anda ikhtiar. Selebihnya Anda tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala.